terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari gara-gara ulah Rizik Syihab, istri, anak, dan mantu menjadi tersangka. Jadi sumber saya dari itu. Sepulangnya Rizik Syihab dari negara Arab Saudi ke Indonesia, dia merasa dirinya paling hebat setingkat presiden, dan juga semua hukum itu tidak mau ditaatinya. Sepertinya hukum yang berlaku di Indonesia ini diinjak-injaknya. Jadi saya lihat dan tidak ada yang ditaatinya aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Berdasarkan ketentuan hukum, seharusnya sesampainya Rizik Syihab ke Indonesia, karena dia sudah tinggal di negara Arab Saudi selama 3 tahun. Seharusnya setelah dia sampai ke Indonesia, seharusnya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah atau di rumah sakit terkait pandemi virus corona ini. Tetapi ini malah yang terjadi, melaksanakan acara perkawinan anaknya di Petamburan yang dihadiri undangan puluh ribuan orang. Sangat banyaklah undangan yang hadir dalam pesta tersebut. Lalu akibatnya polisi memanggil Rizik Syihab untuk dimintai keterangannya terkait pelaksanaan perkawinan anaknya yang keempat. Tetapi panggilan polisi tersebut tidak dihadirinya, tidak hadirlah ya. Dan kelihatannya untuk menghindari panggilan polisi, Rizik Syihab berobat ke Rumah Sakit Umum Umi di Bogor. Dan pada saat itu ada petugas Pemda terkait dengan virus corona minta data hasil pemeriksaan rapid test Rizik Syihab. Dan saat petugas meminta datanya, dihalang-halangi oleh istri Rizik Syihab, anaknya, dan mantunya, termasuk pihak rumah sakit juga menghalangi dan menghalang-halanginya. Dan malam harinya Rizik Syihab pulang keluar tanpa sepengetahuan rumah sakit dari Rumah Sakit Umi tersebut lewat jalan belakang. Akibat perbuatan menghalang-halangi, petugas Pemda Bogor mendapat hasil rapid test virus corona Rizik Syihab tersebut. Berakibat Wali Kota Bogor marah dan tersinggung, lalu melaporkan Rizik Syihab dan istrinya, anaknya perempuan, dan mantunya Habib ke polisi Bogor. Dilaporkan ke polisi Bogor, dan polisi Bogor sudah menetapkan tersangka Rizik Syihab dan istrinya, anaknya, dan mantunya Habib tersebut. Jadi saya lihat akibat seandainya setelah Rizik Syihab sampai di Jakarta daripada negara Arab Saudi, langsung melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, baik di rumahnya sendiri maupun di rumah sakit umum, tidak akan timbul masalah tersebut. Sehingga akhirnya Rizik Syihab hanya menonjol, karena Rizik Syihab ini saya lihat tidak mau mentaati aturan itu. Rizik Syihab hanya menonjolkan keangkuhannya, bahwa dia lebih berkuasa daripada Presiden Joko Widodo. Akibatnya semua keluarganya tersangkut perbuatan kejahatan, menghalang-halangi petugas dan melaksanakan tugasnya. Ancaman hukumannya di atas 1 tahun, dan polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka. Harapan saya Rizik Syihab tidak melakukan ulah lagi. Ikuti saja semua penyelesaian perkara dengan baik. Jangan nanti dia membuat ulah lagi, timbul lagi masalah-masalah yang lain. Sekarang sudah banyak korban di dalam masalah tersebut. Selain korban tersebut juga, semua panitia daripada pelaksanaan perkawinan daripada anak Rizik Syihab itu tersebut sudah ditetapkan tersangka juga oleh polisi. Selain keluarganya ditetapkan sebagai tersangka, dan semua panitia yang pelaksanaan perkawinan tersebut sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Akhirnya banyak sekali ulah daripada Rizik Syihab ini, karena dia merasa hebat dan merasa yang berkuasa, sehingga berbagai tindakan dilakukannya yang berakibat tindakannya itu mengarah kepada perbuatan melawan hukum, melakukan kejahatan.
Bagaimana sakitnya? Semua anaknya, mantunya jadi terkena pidana. Berarti nanti mereka bersatu di dalam tahanan. Bersatu mereka nanti di dalam tahanan menjalani kehidupan sehari-harinya tersebut. Kalau nanti perkaranya sudah diputus hakim, dan mereka akan hidup nanti di dalam penjara dalam keadaan tidak bebas. Dan mereka nanti dalam penjara bersama-sama dalam penjara tersebut. Hal ini sangat menyakitkan untuk semua keluarga, siapapun keluarga, sangat menyakitkan hal ini. Karena keangkuhan daripada Rizik Syihab tersebut. Karena dia merasa berkuasa, merasa yang benar, tidak takut kepada Presiden Joko Widodo, dan tidak takut melanggar semua aturan hukum yang berlaku. Seenak saya saja di negara ini. Sehingga berakibat beginilah, hampir semua keluarganya terkena perkara pidana. Istrinya, anaknya, mantunya terkena kasus pidana karena perbuatannya sendiri. Harapan saya maka selama semua perkara yang dilakukan oleh Rizik Syihab tersebut maupun keluarganya supaya dilaksanakan saja, diikuti saja sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan membuat ulah lagi yang macam-macam yang bisa nanti menimbulkan masalah baru kepada dirinya atau keluarganya. Sekian dan terima kasih.